Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Purwono dari kelas 3 HKIA dengan NIM 2017302025. Di sini saya akan menghafalkan perincian bagian ahli waris. Perincian bagian ahli waris. Bagian-bagian ahli waris dikelompokkan berdasarkan ahli waris dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat diperoleh. Yang pertama yaitu anak laki-laki. Anak laki-laki bisa saja memperoleh seluruh harta warisan jika ia sendirian, atau memperoleh sisa harta jika ada ahli waris yang lain, atau berbagi dengan dasar 2:1 jika bersama anak perempuan. Yang kedua yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat diperoleh yaitu yang pertama, memperoleh seluruh sisa harta warisan jika tidak ada cucu perempuan dari anak laki-laki, atau terhalang jika ada anak laki-laki. Yang ketiga yaitu bapak. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat diperolehnya adalah yang pertama 1/6 jika ada anak laki-laki, jika ada anak atau cucu laki-laki. Yang kedua yaitu 1/6 plus asobah jika ada anak perempuan atau cucu perempuan. Yang ketiga yaitu asobah jika tidak ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan. Yang keempat yaitu kakek. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat diperoleh kakek yaitu yang pertama, terhalang jika ada bapak, atau memperoleh 1/6 jika ada anak laki-laki, jika ada anak atau cucu laki-laki, atau 1/6 plus asobah jika ada anak atau cucu perempuan. Yang kelima yaitu saudara laki-laki kandung. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat diperolehnya adalah yang pertama, terhalang jika ada anak atau cucu laki-laki atau bapak. Terus asobah bin nafsi jika tidak ada anak atau cucu laki-laki atau bapak, atau memperoleh 1/3 dalam masalah musyarakah. Yang keenam yaitu saudara laki-laki sebapak. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat diperolehnya adalah yang pertama, terhalang jika ada anak atau cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, bersama anak atau cucu perempuan. Asobah bin nafsi jika tidak ada anak atau cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki kandung, atau saudara perempuan kandung bersama anak atau cucu perempuan. Yang ketujuh yaitu saudara laki-laki seibu. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat diperolehnya yaitu yang pertama, terhalang jika ada anak, cucu, bapak, kakek, atau memperoleh 1/3 jika 2 orang atau lebih dan tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, atau memperoleh 1/6 jika hanya seorang dan tidak ada anak, cucu, bapak, kakek. Yang kedelapan yaitu keponakan laki-laki kandung, keponakan laki-laki sebapak, paman kandung, paman sebapak, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman sebapak. Mereka semua adalah ahli waris asobah yang hanya memperoleh jika masih ada sisa harta dan tidak ada yang menghalanginya. Adapun yang menghalangi mereka adalah ahli waris laki-laki yang kedudukannya lebih dekat dari mereka. Yang kesembilan yaitu suami. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat diperolehnya adalah setengah jika tidak ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan, atau 1/4 jika ada anak atau cucu baik laki-laki ataupun perempuan. Anak perempuan, kemungkinan-kemungkinannya yaitu yang pertama, memperoleh setengah jika sendirian dan tidak ada anak laki-laki, 2/3
ketika lebih dari satu orang dan tidak ada anak laki-laki, atau asobah bil ghair jika bersama anak laki-laki. Yang ke-11 yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemungkinannya adalah yang pertama, terhalang jika ada anak laki-laki atau 2 orang anak perempuan atau lebih. Setengah jika sendirian dan tidak ada cucu laki-laki atau 1 orang anak perempuan. 2/3 ketika lebih dari 1 orang, lebih dari 1 orang dan tidak ada anak laki-laki atau 1 orang anak perempuan. 1/6 jika ada 1 anak perempuan tetapi tidak ada cucu laki-laki, atau asobah bil ghair jika ada cucu laki-laki. Yang ke-12 yaitu ibu. Kemungkinannya adalah yang pertama, memperoleh 1/3 bagian jika tidak ada anak, cucu, 2 orang saudara atau lebih, atau memperoleh 1/6 jika ada anak, cucu, 2 orang saudara atau lebih, atau memperoleh 1/6 dari sisa harta jika 1/6 jadi 1/3 dari sisa harta jika termasuk hurwain. Yang ke-13 yaitu nenek. Kemungkinannya adalah yang pertama, terhalang jika ada ibu dan bapak, ibu atau bapak. Artinya nenek dari ibu terhalang oleh ibu dan nenek dari bapak terhalang oleh ibu dan bapak, atau bisa saja memperoleh 1/6 jika tidak ada penghalang. Yang ke-14 yaitu saudara perempuan kandung. Kemungkinannya adalah yang pertama, terhalang jika ada anak atau cucu laki-laki, bapak. Setengah jika sendirian dan tidak ada anak atau cucu perempuan atau saudara laki-laki kandung, atau memperoleh 2/3 ketika lebih dari seorang dan tidak ada anak atau cucu perempuan atau saudara laki-laki kandung, atau asobah bil ghair jika bersama saudara laki-laki kandung, atau asobah mal ghair jika tidak ada saudara laki-laki kandung tetapi ada anak atau cucu perempuan. Yang ke-15 yaitu saudara perempuan sebapak. Kemungkinannya adalah yang pertama, terhalang jika ada anak atau cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki kandung, atau saudara perempuan kandung bersama anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki, atau memperoleh setengah jika sendirian dan tidak ada saudara laki-laki sebapak atau saudara perempuan kandung, atau memperoleh 2/3 ketika lebih dari seorang dan tidak ada anak dan tidak ada saudara kandung baik laki-laki ataupun perempuan. 1/6 jika bersama saudara seorang perempuan kandung. Asobah bil ghair jika bersama saudara laki-laki sebapak, atau asobah mal ghair jika bersama ada anak dan atau cucu perempuan. Yang ke-16 yaitu saudara perempuan seibu. Kemungkinannya adalah terhalang jika ada anak, cucu, anak atau cucu laki-laki ataupun perempuan,
bapak atau kakek. Setengah jika 1/3 jika lebih dari satu orang, atau memperoleh 1/6 jika hanya seseorang. Yang ke-17 yaitu istri. Kemungkinannya yaitu yang pertama memperoleh 1/4 jika tidak ada anak, cucu, anak atau cucu, atau memperoleh 1/8 jika ada anak atau cucu.